menggunakan operasi hasil kali dalam, nanti kita akan melihat lingkaran satuan dan bola satuan di ruang hasil kali dalam itu bisa berbeda dari lingkaran dan bola yang kita kenal. Jika V adalah ruang hasil kali dalam, maka himpunan titik-titik di V yang memenuhi norm dari V sama dengan 1 itu nanti disebut lingkaran satuan atau bola satuan di V. Jadi himpunan titik-titik yang memenuhi ini panjangnya sama dengan 1. Ya. Nanti kita akan lihat ilustrasinya di halaman berikutnya. Contoh lingkaran satuan. Jika kita, di sini yang A, jika kita menggunakan sistem koordinat XY di R2 dengan operasi hasil kali dalam, itu adalah menggunakan yang Euclid standar, maka nanti kita akan memperoleh lingkaran satuan itu seperti ini. Seperti ini. Jadi dari sini ke sini adalah jaraknya 1. Sehingga ini adalah himpunan titik-titik nanti yang panjangnya atau normnya sama dengan 1. Kalau menggunakan hasil kali dalam Euclid, dan Anda tahu ini adalah lingkaran ya. Seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan misalnya hasil kali dalam berbobot seperti ini, maka di sini 1/9, di sini 1/4. Jadi akan berbeda jari-jarinya. Gitu ya. Jadi kita akan memperoleh nanti U-nya, lingkarannya menjadi seperti ini. Jadi ke sini jaraknya adalah 3, sementara di sini jaraknya adalah 2. Ini, dan ini adalah lingkaran satuan juga. Dengan operasi hasil kali dalam yang berbeda tentu saja. Jadi nanti kita dapat ini panjang dari U-nya adalah seperti ini. Sehingga di sini kalau kita gambar yang Anda kenal ini adalah elips. Elips juga menjadi lingkaran gitu ketika kita menggunakan operasi hasil kali dalam yang berbobot. Hasil kali dalam juga bisa dibangun oleh matriks. Misalkan U dan V itu vektor Drn. Dan A adalah matriks N kali N yang invertible ya, yang dapat dibalik. Jika U.V adalah hasil kali dalam Euclid Drn, maka nanti inner product UV atau hasil kali dalam UV itu dapat ditulis AU.AV. Anda tahu bahwa AU itu adalah vektor juga dan ini adalah AV. Dan nanti ini bisa kita buat menjadi perkalian matriks biasa menjadi seperti ini, V transpose A transpose dikali A transpose U. Karena ini untuk menyesuaikan agar perkaliannya bisa berjalan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Hasil kali dalam di Rn ini adalah hasil kali dalam, mendefinisikan hasil kali dalam di Rn yang dibangun oleh A, matriks A. Misalnya hasil kali dalam Euclid standar di Rn itu dapat dibangun dengan matriks identitas. Ya, jadi hasil kali dalam UV itu sama dengan IU.IV. Sementara kalau kita misalnya mempunyai hasil kali dalam Euclid berbobot seperti ini, Rn dengan bobot W1 sampai Wn, maka nanti matriks A itu adalah seperti ini. Jadi matriks diagonal, yang diagonal-diagonalnya itu akar dari W1, diagonal pertama adalah akar dari W1, akar dari W2 sampai akar dari Wn. Dan nanti kalau kita ini adalah mencari seperti tadi dikatakan U, V itu akan sama dengan nanti A, U.AV ya. Misalnya kalau kita punya hasil kali dalam berbobot seperti ini yang tadi contohnya yang kita gunakan, maka A-nya nanti adalah akar 3, 0, dan 0 akar 2. Contoh, misalkan U, vektor U sama dengan matriks U, vektor V sama dengan matriks V, jadi matriks di ruang vektor Mn, maka inner product atau hasil kali dalam UV itu akan sama dengan trace dari U transpose V. Anda tahu trace, kita udah belajar dulu, itu adalah penyumlahan dari elemen diagonalnya. Misalkan di sini, dan ini adalah hasil kali dalam standar ya di matriks N
kali N, jadi yang standar. Contoh, misalkan ini adalah U dan ini adalah V. Ini kan tadi kita dapat ini trace dari U transpose V, jadi kita punya U transpose ini. Dan kalau kita kalikan U transpose kali V, maka nanti kita akan dapat U1 V1 tambah U2 V2, U3 V3 seperti ini. Dan kita dapat seperti ini dan ini. Dan trace dari U transpose V itu adalah penjumlahan dari entry diagonalnya. Ini kita jumlahkan. Maka kita peroleh seperti ini. Hasil kali dalam standar di polinomial Pn itu misalkan polinomial secara umum kita tulis seperti ini, berderajat n. Ini P dan Q, koefisiennya A0, A1 sampai AN. Ini kita sebut V, sementara Q dengan koefisien B1, B2 sampai Bn. Maka hasil kali dalam PQ itu adalah A0, B0 ditambah A1, B1 tambah AN, Bn. Ini adalah hasil kali dalam standar di polinomial Pn. Sehingga nanti panjang dari P itu adalah ini dan akan sama dengan ini. Ada contoh hasil kali dalam lain di polinomial yang kita sebut nanti hasil kali dalam evaluasi di Pn. Yang sebelumnya kan hasil kali dalam standar. Hasil kali dalam evaluasi itu jika P itu adalah seperti tadi dan Q adalah seperti tadi dengan koefisien P1 sampai Pn di polinomial Pn. Dan misalkan X0 sampai Xn itu adalah bilangan real yang berbeda, disebut titik sampel. Nanti maka didefinisikan hasil kali dalam PQ adalah P0 X0 tambah PX0 kali QX0. Jadi ini X0-nya disubstitusi ya ke X. Ini ditambah PX1 QX1. Jadi X1-nya disubstitusi sampai PXN kali QXN. Ini nanti disebut hasil kali dalam evaluasi. Jadi hasil kali dalam evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena dia dievaluasi di titik yang diberikan, yaitu di titik X0, X1 sampai Xn. Hasil kali dalam evaluasi tadi secara aljabar itu dapat kita pandang sebagai hasil kali dalam di R∗n, di ruang Rn. Di mana ini adalah vektor di Rn dan ini juga adalah vektor di Rn. Sehingga tadi kalau kita kalikan hasil kali dalamnya adalah ini dikali ini ditambah ini dikali ini dan selanjutnya ya. Ini hasil kali dalam ini seperti dot produk di Rn. Dan norm atau panjang dari polinomial relatif terhadap hasil kali dalam ini akan kita peroleh seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil kali dalam integral di CAB. CAB itu adalah fungsi yang kontinu, C ini kontinu pada interval AB. Misalkan vektor f adalah fx sama dengan fx dan vektor g adalah gx. Fungsi yang kontinu pada interval AB. Maka hasil kali dalam fg itu bisa didefinisikan salah satunya dengan integral dari A ke B, fx, gx, dx. Anda bisa memeriksa nanti ini akan memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. Sehingga ini juga merupakan operasi hasil kali dalam pada fungsi. Di sini ditunjukkan bahwa dipenuhi aksioma pertama hasil kali dalam fg integral AB fg dx, fgx dx, fx gx dx itu akan sama dengan, jadi kalau di sini f-nya dulu dikali g, ini akan sama aja dengan g-nya dulu dikali x, itu Anda tahu. Jadi ini akan sama dengan hasil kali dalam gf. Terus untuk aksioma yang kedua itu f plus g h di hasil kali dalam berarti integral dari fx plus gx dikali hx. Itu sama saja integral dari fx hx ditambah gx hx, dan ini sama dengan ini.
Kemudian untuk aksioma yang ketiga, kita berikan di sini konstanta, Anda tahu ada konstanta di sini, konstanta pasti bisa keluar dari integral. Sehingga ini sama. Kemudian untuk aksioma keempat, jika f sama dengan fx yang fungsi kontinu di AB, maka hasil kali dalam ff itu integral dari f kuadrat x dx, dan Anda tahu ini akan selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Dan ini hanya akan bernilai 0 jika x nanti hanya bernilai 0 jika fx-nya sama dengan 0 di interval AB. Sehingga kita lihat keempat aksioma ini dipenuhi. Maka operasi ini adalah operasi hasil kali dalam. Teorema 612 ini adalah sifat aljabar dari hasil kali dalam yang dapat diturunkan dari empat aksioma yang awal. Jadi jika U, V, dan W adalah vektor di ruang hasil kali dalam real V, dan K adalah skalar, maka hasil kali dalam U dengan 0 itu pasti 0. Ini vektor 0, ini skalar 0 ya. Karena hasil dari hasil kali dalam itu adalah real atau skalar. Terus ini U hasil kali dalam dengan V plus W akan diperoleh seperti ini. Sementara untuk minus W seperti ini. Atau kalau yang U minus W-nya di depan, U minus V di depan dan ini W akan diperoleh seperti ini. Dan kalau hasil kali dalam U dengan KV itu konstantanya bisa keluar. Ini sebenarnya hanya sifat yang diperoleh bisa diturunkan langsung dari aksioma-aksioma yang 4 aksioma yang awal untuk menyatakan sifat dari hasil kali dalam.